Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi singkat tentang skala Goodman. Jadi skala Goodman ini adalah skala pengukuran psikologi yang dikembangkan oleh Louis Goodman pada tahun 1940-an. Dan skala ini biasa disebut dengan skala skalogram atau skala kumulatif. Nah, pada skala Goodman ini terdapat beberapa pernyataan yang diurutkan secara hierarki untuk melihat sikap tertentu seseorang. Nah, skala Goodman ini mengukur satu dimensi dari suatu variabel yang multidimensi. Jika jawaban dari pernyataan tersebut itu didominasi oleh jawaban tidak, maka ia akan cenderung menjawab tidak pada pernyataan selanjutnya. Dan skala Goodman ini adalah skala yang biasanya digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas, tegas, dan juga konsisten. Nah, oke, selanjutnya kita bakal menjelaskan tentang contoh skala Goodman ini seperti apa dan biasanya digunakan dalam apa. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan di bagian definisi oleh rekan saya, itu kalau dia memiliki dua hierarki jawaban yang bertolak belakang. Contohnya, misal soalnya adalah, apakah ibu bila harga cabai dinaikkan? Jawabannya dua, yaitu setuju atau tidak setuju. Contoh lainnya, misal bagaimana rasa makanan, enak atau tidak enak? Bagaimana pelayanan di rumah makan, memuaskan atau tidak? Apakah ibu kesulitan memberi makan 4 sehat 5 sempurna pada anak? Sulit atau tidak sulit? Nah, kalau penelitian kualitatif, kita bisa tambahkan setelah pilihan jawaban ya, saya setuju. Itu alasannya mengapa? Ya, saya tidak setuju, alasannya mengapa. Tapi kalau misalnya penelitiannya kuantitatif, kita tidak perlu menambahkan kolom alasan mengapa kita memilih jawaban tersebut. Jadi skala Goodman itu biasanya digunakan ketika seorang ingin mengukur sikap dan juga opini. Nah, skala Goodman sendiri itu sangat efektif untuk mengukur sikap atau opini seseorang terhadap suatu isu dan juga suatu objek. Misalnya nih, untuk mengukur tingkat persetujuan seseorang terhadap kebijakan pemerintah dan juga atau tingkat kepuasan suatu produk. Selain itu, skala Goodman sendiri juga bisa digunakan untuk penelitian kepuasan pelanggan. Biasanya itu pertanyaannya itu seperti ini. Yang pertama, apakah Anda puas dengan produk kami? Dan yang kedua, apakah Anda akan merekomendasikan produk kami kepada teman Anda? Dan juga apakah Anda akan beli produk kami lagi? Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana teknik scoring yang dilakukan pada skala Goodman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa skala Goodman ini hanya memiliki dua pilihan jawaban, yaitu setuju dan tidak setuju. Untuk jawaban setuju akan diberikan skor 1, dan untuk jawaban tidak setuju akan diberikan skor 0. Nanti hasilnya akan dijumlahkan. Misalnya ada 10 pertanyaan yang disajikan, lalu responden menjawab 7 pertanyaan dengan jawaban setuju dan 3 pertanyaan dengan jawaban tidak setuju. Maka jawaban setuju 7 dikali 1 maka 7, dan jawaban tidak setuju 3 dikali 0 maka 0, maka skor hasil akhirnya adalah 7. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan dari adanya skala Goodman. Yang pertama mengenai kelebihan, yaitu skala Goodman ini bisa sangat produktif dalam penggunaan survei maupun kuesioner karena sifatnya yang hierarkis dan terstruktur. Hal ini bisa digunakan untuk analisis hal-hal seperti jarak sosial, hierarki karyawan, lalu tahapan evolusi dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua, yaitu skala ini lebih intuitif dibandingkan skala-skala unidimensi yang lainnya. Dengan memiliki pilihan jawaban yang hanya dua, yang dipresentasikan dalam skala memang sangat intuitif buat para responden. Lalu yang ketiga, pernyataan mempunyai nilai yang terikat dan tingkat kepentingan. Artinya, hasil dalam skala ini bisa digunakan untuk peringkat dari pernyataan yang diberikan. Lalu yang keempat, pernyataan-pernyataan bisa diurutkan, sesuatu yang tak ada pada skala Likert dan juga Thurston, karena pada dasarnya skala Goodman ini dapat diurutkan berdasarkan tingkatannya. Lalu yang kelima, tidak memancing responden style seperti adanya pada skala Likert, yang mana responden dapat memberikan pilihan sesuai yang diinginkan. Sedangkan pada skala Goodman hanya diberikan pilihan dua saja. Lalu yang keenam, yaitu punya respondusibilitas yang lebih tinggi daripada skala lainnya. Lalu yang terakhir, yaitu skor yang didapat bisa langsung diinterpretasikan tanpa perlu suatu nama. Lalu untuk kekurangan dari skala Goodman ini sendiri, yaitu yang pertama, jumlah pernyataan biasanya tidak banyak sehingga tidak dapat mengacu terperinci. Lalu yang kedua, yaitu banyak yang menganggap skala Goodman ini sudah ketinggalan zaman untuk metode analisisnya karena tidak memiliki suatu norma yang jelas. Lalu yang ketiga, yaitu terbatas untuk topik-topik tertentu saja. Selanjutnya yaitu analisis skalogram Goodman.
Tujuan dari menganalisis skalogram Goodman yaitu untuk menghitung reliabilitas skala. Untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan model skala Goodman, perlu dihitung oleh dua hal, yaitu coefficient of reproducibility dan coefficient of scalability. Coefficient of reproducibility digunakan untuk mengukur sejauh mana pola respon individu dapat diprediksi hanya dari pengetahuan tentang skor individu tersebut. Sedangkan coefficient of scalability digunakan untuk mengukur sejauh mana respon terhadap skala dapat diprediksi hanya dari frekuensi marginal respon terhadap pertanyaan. Rumus untuk coefficient of reproducibility yaitu 1 dikurang jumlah error dibagi dengan jumlah responden dikali jumlah pertanyaan. Cara untuk mengetahui jumlah error yaitu apabila menemukan angka yang tidak berurutan dengan seharusnya. Misal, total skor pada responden itu adalah 3, namun tidak berurutan seperti 1, 1, 1, 0, 0, maka dinyatakan error. Contoh urutan skor yang error seperti 1, 1, 0, 1, 0, dan 1, 1, 0, 0, 1. Jumlah error yang ditemukan sebanyak 3, yaitu 010 dan 001. Nilai minimum coefficient of reproducibility yang baik yaitu lebih dari 90. Contoh, hasil dari menghitung dengan rumus yang sebelumnya didapatkan skor coefficient of reproducibility sebesar 0,95. Artinya keakuratan skala sebesar 95%, atau informasi tentang skor total dapat memprediksi 95% pola respon. Selanjutnya, rumus coefficient of scalability. Rumus coefficient of scalability yaitu 1 dikurangi jumlah error dan dibagi jumlah error yang diharapkan. Menghitung jumlah error yang diharapkan ini terdiri dari jumlah jawaban positif dikali jumlah jawaban negatif, lalu dibagi jumlah total item. Untuk nilai minimum coefficient of scalability yang baik itu lebih dari 60. Contoh, coefficient of scalability ini nilainya 0,65. Artinya 65% dari seluruh error yang mungkin terjadi sebenarnya bukan error, tetapi merupakan respon yang konsisten dengan dugaan.